Menyimak pidato Pak Anies di Rakernas PKS kemarin, makin yakin kalau Pak Anies tidak layak memimpin Indonesia. Jangankan memimpin, sebagai calon saja tidak memenuhi kriteria. Ada berbagai indikator untuk menilainya. Tapi yang paling krusial yakni tidak adanya pandangan, mimpi, cita-cita yang dipikirkan, apa yang mau dilakukan ketika dia terpilih menjadi Presiden Indonesia. Miris dan memprihatinkan sekali. Seorang calon pemimpin tidak tahu apa yang akan dilakukan, yang akan diwujudkannya, atau mimpi apa yang mau dia raih. Sesungguhnya visi dan misi adalah imajinasi kita atas masa depan. Tetapi imajinasi itu, keinginan itu hanya bisa kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Rekam jejak. Visi misi adalah imajinasi, rekam jejak adalah kenyataan. Kita pilih pasangan saja, setidaknya itu sejalan dengan pikiran kita. Atau waktu kita mau gabung ormas atau kelompok, kan ada arah yang mau dicapai itu apa. Tapi baca pres dari koalisi perubahan ini tidak punya. Lebih aneh lagi, PKS, Nasdem, dan Demokrat tidak mempersoalkan sama sekali. Jangan-jangan ketiga partai itu visinya juga tidak jelas. Kita yakin dan percaya dalam ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, pasti disebut di situ. Apa visi partai mereka? Lah giliran mengusung baca pres, kok mau menjagokan orang yang tidak punya mimpi? Waktu berpidato di Rakernas PKS, Pak Anies menyebut visi misi itu imajinasi dan bisa ditopang dengan rekam jejak. Adapun rekam jejak itu kenyataan yang sudah dijalankan oleh orang yang didukung. Tapi tidak dijelaskan apa visi misi itu. Tidak ada yang salah dengan pidatonya itu. Namun yang menimbulkan keanehan, meski visi misi itu imajinasi atau mimpi bahasa sederhananya, tapi yang harus diungkapkan. Sebab untuk mengkonfirmasi apakah kita sebagai pemilih imajinasinya itu sama tidak dengan orang yang mau kita pilih. Makanya, bagaimana bisa partai politik tidak memilih pemimpin yang punya imajinasi? Pantas hasil kepemimpinan di Jakarta seperti itu. Bisa jadi Pak Anies memang seorang akademisi, tapi dia bukan praktisi. Orang ini hanya bisa berbicara di tataran ruang kelas, diskusi, dan penelitian. Bahkan akademisi model begini, kalau menjalankan praktek bisa berbahaya. Simak saja berbagai sambutannya di banyak tempat setelah dijadikan bakal capres. Hampir tidak pernah menyampaikan apa bayangan Indonesia di masa mendatang. Termasuk saat memberikan sambutan acara apel siaga pemenangan PKS di GBK. Hal itu diulanginya lagi. Kata Pak Anies, bila 5 tahun mengerjakan Jakarta maju bersama, di tahun-tahun ke depan kita akan memajukan Indonesia. Maju negaranya, bahagia rakyatnya. Bukankah kata maju negaranya, bahagia rakyatnya itu slogan waktu Pilkada DKI? Atau teman-teman anggap kalimat itu maju negaranya, bahagia rakyatnya sebagai visi Pak Anies? Bagi yang tidak paham, bisa jadi menyebut itu sebagai visi, padahal lebih tepat disebut slogan. Ada perbedaan jelas, sebuah kalimat disebut visi dan disebut sebagai slogan. Kata negara dan bahagia dalam maju negaranya, bahagia rakyatnya, tidak menunjukkan spesifikasi. Artinya harus disebut Indonesia. Dan bahagia itu yang bagaimana? Kalau saya jelaskan bakal panjang. Yang jelas, maju negaranya, bahagia rakyatnya itu slogan. Silakan teman-teman tanya orang-orang PKS, Nasdem atau Demokrat. Apa visi Pak Anies di Jakarta kemarin? Bisa saya jamin tidak ada yang tahu. Kalaupun tahu, pasti ngawur. Silahkan konfirmasi dengan data yang tercantum di website Pemprov DKI. Bisa dipastikan jawaban mereka berbeda. Itu pula yang menjadikan anggota koalisi perubahan berputar-putar menyebut butuh perubahan. Tapi nggak jelas perubahan soal apa, di bidang apa, bagaimana langkahnya. Coba cari data.
Apakah Pak Surya Paloh, Pak Ahmad Saiku, maupun Mas AHY bisa menjelaskan perubahan yang bagaimana? Ini persoalan serius dan masyarakat harus tahu. Koalisi perubahan tidak sungguh-sungguh mempersiapkan Pilpres. Bagaimana bisa orang yang tidak tahu visi misi diusung untuk menjadi kandidat pemimpin? Sebagai pemimpin saja tidak bisa. Bagaimana dia akan jadi pemimpin? Pak Anies ini hobinya mengandalkan rekam jejak. 5 tahun membangun DKI. Dikiranya kita rakyat bodoh. Tidak tahu tentang apa yang terjadi di DKI. Apa sih hasilnya dia memimpin DKI? Tidak ada apa-apanya yang dibanggakan. Jika teman-teman punya kenalan orang PKS, Nasdem dan Demokrat, atau relawan Pak Anies, tanyakan pada mereka apa sih keberhasilan di DKI 5 tahun kemarin? Atau tanyakan apa visi Pak Anies jadi bakal capres. Pasti mereka akan kebingungan untuk menjawabnya. Mereka lantas berbalik tanya, lah kamu dukung siapa? Pasti setelah itu juga ditanya, apa visi bakal capres pilihanmu? Tertawakan saja, karena selain Pak Anies, belum ada capres lain yang dukungannya lengkap 20%. Atau malah belum diumumkan oleh partainya. Misalnya kita dukung Pak Ganjar. Kalau ditanya apa visinya, ya belum ada. Wong PDI Perjuangan saja belum mendeklarasikan Pak Ganjar. Kalau dukung Pak Prabowo, ya belum bisa jawab juga. Wong PKB yang berkoalisi saja belum resmi untuk mendukung Pak Prabowo. Atau siapa capresnya KIB? Kan juga belum dideklarasikan. Mereka itu pendukung gelap mata, asal mendukung tapi orang yang didukung sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin. Bahkan pemimpin saja tidak. Jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak kredibel, tidak memiliki kapasitas. Mari satukan tangan, satukan tekad, benamkan orang-orang yang tidak layak. Kabarkan pada kawan-kawan kita, kalau masih ada calon lain yang lebih punya kapasitas. Negara ini butuh pemimpin, bukan butuh pemimpi. Butuh orang yang berani ambil keputusan. Jika mau jujur, mentalitas maupun keberanian Pak Anies dan Pak SBY sama saja. Peragu. Makanya lebih baik menyerahkan keputusan pada bawahannya. Lihat saja masa kepemimpinan Pak SBY. Jika kebijakan yang harus dikoreksi, Pak JK yang disuruh maju. Di DKI juga sama saja. Kalau butuh klarifikasi, Pak Riza Patria atau Wakil Gubernur yang diminta bicara pada wartawan. Pak Anies tidak berani menghadapinya sendirian. Pun di Rakernas kemarin playing fiktif. Menuduh perjuangan mencalonkan Pak Anies ada tekanan maupun ancaman. Sukanya berbicara tidak jelas agar muncul simpati pada PKS. Bermainlah dengan jantan, pertandingan belum mulai. Lawan juga belum ada. Masa sudah ada ancaman dan tekanan? Kalau tidak berani, kalau tidak yakin menang, kalau ragu bisa mendaftar sebagai bakal capres, batalkan saja. Tidak usah macam-macam, mengajukan banyak alasan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia. Info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya. Salam.